Laporan terbaru yang disampaikan oleh pers Barat mengklaim pengaktifan kembali drone Iran di lingkungan tentara Rusia di Ukraina. The Washington Post pada akhir Agustus melaporkan bahwa Shahid 129 dan 191 sudah bisa dioperasikan oleh operator Rusia yang berlatih beberapa minggu di Iran. Para operator itu juga menghadiri 2 hari latihan skala besar secara in visu yang melibatkan tidak kurang dari 150 ISR, drone tempur dan kamikaze. Menyinkronkan aksi 2 jenis drone ini tidak hanya untuk menghancurkan target darat, tetapi juga untuk memasuki konflik udara langsung dengan pesawat berawak. Sementara itu dan sejak 1 September, pengamat telah menyaksikan peningkatan tajam dalam serangan anti-HIMARS yang sukses yang belum pernah terlihat sebelumnya di medan perang. Jadi video tertanggal 31 Agustus dari Kherson dan dipublikasikan oleh sumber-sumber Rusia masih menggambarkan rudal jelajah Rusia yang ditembakkan di Slavia untuk menghancurkan HIMARS. Sedangkan video lain tertanggal 3 September menunjukkan seluruh gudang MLRS Amerika di Nikolaev habis terbakar oleh operasi presisi drone yang identitasnya belum terungkap. Avia Pro melaporkan penghancuran gudang penyimpanan sementara untuk rudal HIMARS MLRS tempat rudal disimpan untuk mengisi amunisi dengan cepat dengan sistem ini selama serangan tetapi, satu drone meledak di gudang rudal itu. Gambar-gambar itu juga membuktikan ketepatan serangan itu dan bagi pengamat Timur Tengah, ada sesuatu yang sudah terlihat sehubungan dengan pelabuhan Saudi Aramco atau Emirat. Tetapi fakta menghancurkan HIMARS itu ditampik oleh propaganda Barat. Serangan drone itu adalah karya sinematografis. Karena jika fakta sesungguhnya akan mengkhawatirkan Barat bahwa drone Iran sudah sepenuhnya aktif di Ukraina. Amerika Serikat pada bulan Juni mulai memasok Ukraina dengan HIMARS, yang dapat meluncurkan beberapa roket dengan presisi ke sasaran militer Rusia yang jaraknya hampir 50 mil. HIMARS memungkinkan Ukraina untuk menghancurkan gudang amunisi dan pasokan logistik Rusia jauh di belakang garis depan. Rusia tidak memiliki cara untuk membatasi kerusakan yang diakibatkan HIMARS pada mereka sekarang. Dan drone Iran dibuat untuk operasi semacam ini. Memang, alih-alih mencoba menghancurkan HIMARS, apa yang diinginkan Rusia adalah dapat merusak tautan GPS satelit yang memungkinkan roket taktis ini membidik dan hampir akurat. Namun, disinilah drone Iran terbukti berguna. Hasil dari proses yang disebut spoofing yang membantu Iran pada tahun 2011 untuk merusak tautan GPS dari drone Amerika RQ-170. Jangkauan drone Iran Shahid akan memiliki kapasitas untuk terhubung ke satelit musuh sambil tetap beroperasi sepenuhnya secara independen. Omong-omong, tautan GPS ini melayani semua persenjataan NATO yang saat ini aktif di front Ukraina. Peralatan GPS Gyrostabilized digunakan howitzer M777 dari Kepala Pencari Rudal Anti-Tank NLAW dan FGM-148 Javelin atau rudal M31 GMLRS. Yang memiliki hulu ledak yang sama dengan rudal taktis ATACMS atau proyektil artileri berpemandu Excalibur atau bahkan HIMARS. Bagian sipil dari jaringan satelit GPS tidak aman. Tetapi satelit juga memiliki komponen militer yang melakukan hal yang sama, dengan lebih presisi, tetapi akses ke bagian militer memerlukan kode enkripsi. Dan mampu mengelabui kehadiran drone Iran dengan sempurna yang dapat ditempatkan pada pita uji dan berkomunikasi dengan satelit Amerika dari jaringan GPS dan untuk memecahkan kode frekuensi dan modulasi. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia untuk mendeteksi permintaan koordinat GPS dan membajak HIMARS dan rudal NATO lainnya. Sudah bukan awal yang buruk, terutama jika pada akhirnya akan ada hubungan antara persenjataan Iran dan Rusia dan jika dua konsep militer yang begitu berbeda berhasil disinkronkan. Rusia akan dipaksa untuk menyesuaikan rudal udara ke darat mereka dengan drone Iran, yang jelas membuka jalan untuk memperdalam kerja sama Iran-Rusia dan memberi Iran kesempatan untuk beroperasi di dunia militer yang berbeda. Disinilah bagaimana kita harus memahami penempatan satelit Iran Hayam ke orbit oleh Soyuz Rusia yang menyertai 16 satelit mini Rusia. Campuran gaya perang inilah yang mengkhawatirkan Barat, kutip The Washington Post. Dan kemudian Rusia mungkin akhirnya ingin membalikkan kartu turf rudal Ukraina dan sekutunya. Dan disinilah Rusia bisa tertarik pada rudal tekanan taktis Iran yang lebih gesit, lebih ekonomis dan karena itu sangat tepat waktu. Iran meluncurkan rudal Haibar Sheikan buatan lokal, dengan jangkauan hampir 1.500 km.
Iran telah menunjukkan bahwa beberapa rudal balistiknya memiliki jangkauan hingga 2.000 km, yang mampu mengenai aset Israel dan Amerika di wilayah tersebut. Media pemerintah Iran menunjukkan bahwa rudal jarak jauh barunya memiliki akurasi tinggi, yang didukung oleh bahan bakar padat dan mampu menembus perisai rudal.